Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dapat menerima firman-Mu sepenuhnya. Kami minta roh hikmat dan wahyu pengertian dari surga. Curahkan lagi atas kehidupan kami, Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau ngajak kita buka firman Tuhan. Kitab Ayub pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya percaya saudara, kisah tentang Ayub ini sudah sering kita dengar, mungkin sering dikhotbahkan juga. Ya, sekali ini saya mau sampaikan ada satu hal yang memang yang luar biasa dari kehidupan Ayub, saudara. Saya akan bacakan buat saudara Ayub pasal yang pertama ayat 1 mulai. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran mereka. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengiling dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara. Nah, saudara, dari penulis kitab Ayub ini, saudara, Ayub dinyatakan bahwa di ayat pertama bahwa dia adalah seorang laki-laki. Dia berdiam di tanah Uz. Ya, tanah Uz itu sebuah daerah, sebuah kota, saudara, seperti itu. Ya, dikatakan bahkan mungkin lokasinya ada di sebelah timur. Ya, dan dikatakan bahwa dia orang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, saudara. Nah, ayat pertama sudah mencerminkan, menjelaskan siapa Ayub itu sebenarnya, saudara. Dikatakan dia seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki ini dalam bahasa aslinya ditulis sebagai dengan kata is, saudara. Is itu artinya mengandung pengertian seorang pria, seorang yang hebat, seorang yang perkasa, seorang suami, dan bahkan dikatakan seorang pelayan, saudara. Lalu dicatat ada kata di tanah Uz, saudara. Nah, kata tanah ini juga sama persis kata yang sama yang dicatat di kitab Kejadian pada waktu Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa. Dikatakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Ya, nah penuhilah bumi itu, ya, itu kata aslinya itu eret, saudara. Sama persis dengan kata di tanah Uz ini, eret, saudara, bahasa aslinya, saudara, seperti itu. Ya, nah, jadi Ayub ini dia tinggal di tanah Uz, ya, artinya, saudara, dia pengaruhnya, ya, sangat luar biasa, memenuhi semua kotanya, saudara, tanah Uz. Ya, nah, lalu kemudian penulis kitab Ayub ini mengatakan di ayat ke-8, saudara. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan begini. Lalu bertanyalah
Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia. Tadi kalau dia didiam di tanah Uz, saudara, tapi hari ini di ayat 8 ini penulis kitab Ayub ini menyatakan bahwa Tuhan itu memperhatikan Ayub, bahkan dibandingkan dengan seluruh bumi, saudara, bukan hanya di tanah Uz. Ya, artinya orang ini begitu luar biasa. Nah, tapi di sini di ayat ini Allah memberikan sebuah, bukan hanya memberikan perhatian, tapi dia memberikan sebuah pertanyaan. Dikatakan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 8 ini, saudara, adalah sebuah penggalan percakapan antara Allah dan iblis. Alkitab mencatat setelah melanglang buana kemana-mana, ya, iblis itu menjelajah bumi, dikatakan. Lalu kemudian dia hadir di hadapan Allah bersama dengan anak-anak Allah, yaitu para malaikat pada waktu itu. Entah waktu itu ada sidang apa, kita tidak tahu seperti itu, saudara. Ya, nah, ketika iblis hadir, lalu Allah memberikan sebuah pertanyaan. Bayangin, semua malaikat hadir, juga ada iblis, tapi pertanyaannya ditujukan kepada iblis, tidak ditujukan kepada para malaikat, saudara. Ya, lalu Allah bertanya begini, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Pertanyaan, saudara. Ya, kalau Allah bertanya begini, pertanyaannya, bukankah Allah Maha Tahu? Ya, kenapa Allah tanyakan lagi? Ya, bukankah Allah juga tahu bahwa Allah tahu hatinya iblis? Betul ya? Kenapa Allah mesti tanya? Mengapa Allah masih bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub itu, saudara? Nah, pertanyaan Allah ini, saudara, ya, kalau bahasa Ibrani, saudara, itu bukan ditulis dengan kata memperhatikan, ya, tapi ditulis dengan kata, ya, dalam pengertian, apakah engkau menaruh hatimu kepada hambaku Ayub? Menaruh hatimu kepada hambaku Ayub. Wah, saudara, menaruh hati. Saudara tahu menaruh hati itu apa? Kalau ada seorang anak muda, tiba-tiba dia berjalan atau ke suatu tempat, tiba-tiba dia melihat seorang pemudi, seorang gadis, lalu dia menatap dia, tiba-tiba, ya, dia berkata, aku menaruh hati. Artinya apa, saudara? Tahu nggak artinya apa? Kalau menaruh hati, artinya hatinya itu ditaruh kepada orang itu. Dia menjatuhkan hatinya, dalam arti kata dia jatuh cinta, saudara. Nah, jatuh cinta. Jadi kata menaruh hati di sini, ya, memberi perhatian di sini, memperhatikan itu menaruh hati atau jatuh cinta, saudara. Terus kenapa Allah bisa bertanya kepada iblis, apakah engkau menaruh hati atau jatuh cinta kepada Ayub hambaku itu? Ya, apakah Allah ingin tahu apakah iblis itu jatuh cinta kepada Ayub, saudara? Kita tahu bahwa tidak mungkin, ya, Ayub itu iblis itu jatuh cinta kepada Ayub, ya. Tapi kenapa Allah bertanya seperti itu, saudara? Ya, sekali lagi, tidak mungkin iblis menjatuhkan hatinya atau jatuh cinta kepada Ayub. Wong iblis sangat membenci Ayub kok. Betul ya? Dia ingin sikat habis semuanya dalam kehidupan Ayub, bahkan hidupnya Ayub sendiri. Nah, kata Ayub, nama Ayub sendiri itu artinya dalam bahasa Ibrani disebut Iyop, saudara, yang berarti itu yang dibenci atau yang dipersekusi atau yang dibully, dianiaya, seperti itu, saudara. Siapa yang membenci Ayub? Siapa yang menganiaya Ayub? Iblis, saudara. Ya. Nah, lalu kenapa Allah bertanya, ya, apakah iblis itu jatuh cinta kepada Ayub? Ya, pertanyaan Allah itu ditujukan kepada iblis, bukan karena Allah ingin tahu hatinya iblis. Allah itu Sang Maha Tahu, betul ya? Maha tahu dia, saudara. Sebab, ya, setelah kalau kita baca, ketika Allah bertanya kepada iblis, dia tidak perlu menunggu jawaban dari iblis.
Ya, sebab pertanyaan yang Allah ajukan kepada iblis itu adalah sebuah pernyataan dari hati Allah sendiri, ya, yang tidak diketahui oleh siapapun, ya, bahkan tidak diketahui oleh iblis, ya, bahwa Allah itu sedang jatuh cinta kepada Ayub. Ia menaruh atau menjatuhkan hatinya kepada Ayub, hambanya itu. Pertanyaannya, mengapa Allah jatuh cinta kepada Ayub, saudara? Nah, Allah sendiri menjawabnya, saudara. Ya, ketika dia bertanya kepada iblis, Allah berkata begini, ya, begini, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Allah jatuh cinta kepada pribadi Ayub. Karena apa? Karena Ayub memiliki karakter yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, saudara. Meski ya Ayub itu sangat dibenci oleh iblis, bahkan dianiaya oleh iblis, tapi Ayub tetap dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah melihat bahwa Ayub ini sungguh orang ini dia punya karakter yang luar biasa, sehingga membuat apa? Allah jatuh hati kepada dia, saudara. Kenapa Allah jatuh hati? Karena dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan, saudara. Nah, ini tercermin dari sikap kehidupannya. Kenapa? Saleh, jujur, ya, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Buktinya apa? Dikatakan senantiasa dia melakukan itu ketika anak-anaknya setelah berpesta, ya, besok pagi-pagi dia bangun. Pagi-pagi dia bangun, lalu kemudian dia membereskan itu di hadapan Allah, saudara. Ingat, bayangin, dia tidak mempersoalkan hidupnya dengan Allah loh. Tapi orang lain, anak-anaknya, saudara, itu artinya untuk hidupnya sendiri dia mungkin tidak berperkara dengan Allah lagi. Artinya ini betul-betul karakter jujur, saleh, hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan itu sudah menjadi bagian hidupnya. Sekarang dia tunjukkan itu senantiasa untuk orang lain, saudara. Makanya dikatakan tadi awal di ayat pertama, pengaruhnya itu satu kota. Bahkan Allah membandingkan itu dengan seluruh bumi, ya, dengan kata saudara. Betapa luar biasa karakter Ayub ini, saudara. Coba lihat, ketika dia diizinkan, ya, untuk dicobai oleh iblis, Alkitab mencatat dia tetap tidak berbuat dosa. Kesalehannya tetap tidak pernah hilang sedikit pun, saudara. Sebab kenapa? Sebab istrinya bisa melihat ketika di tengah-tengah penderitaan yang begitu luar biasa, hartanya habis, keluarganya habis, anak-anaknya mati semuanya. Bahkan istrinya berkata begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Lihat, di tengah-tengah penderitaan seperti itu, karakternya tidak pernah berubah, saudara. Itu sebabnya Allah menaruh hati kepada Ayub, saudara. Pertanyaannya, saudara, apakah Allah jatuh hati, menaruh perhatian kepada saudara dan saya? Ingat, dia tidak pernah memandang rupa atau harta kita, tapi dia melihat hati yang jujur, yang saleh, yang takut akan dia dan menjauhi kejahatan, saudara. 4 karakter ini tidak bisa dipisahkan. Jujur, pasti saleh. Takut akan Allah, pasti menjauhi kejahatan. Kita tahu kejahatan itu tidak hanya bicara kita membunuh orang, tapi semua sikap hidup kita. Ketika ada orang berbuat jahat, ya mungkin kita tidak membalas, tapi kalau hati kita dongkol, kita di hadapan Tuhan itu sudah ada cacat, saudara. Mari perbaiki yuk, ya, kehidupan kita, hati kita terutama, karena Allah melihat itu, saudara. Dan itu jauh dari segalanya, jauh dari segala harta. Ya, kemarin saya dengar sebuah
khotbah dari seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum. Dia berkata begini, perbuatan baik itu, orang-orang berbuat baik itu ya seringkali mereka punya motif. Nah, motif itu nggak diketahui, saudara. Hanya Tuhan yang tahu dan Dia sendiri yang tahu. Ya, nah, perbuatan baik adalah perintah Tuhan, harus berbuat baik. Tapi motif itulah yang akan menentukan perbuatan itu bernilai atau tidak di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu, saudara mesti kita perlu perhatikan hati kita ini. Karena dari sinilah akan memancarkan semua kehidupan kita yang benar. Ya, tidak tersembunyi, saudara. Tentu, ya, dalam kehidupan kita, tindakan kita selalu akan mencerminkan apa yang dalam hati kita. Memang, ya, penilaian manusia itu adalah melihat sikap luar kita. Ya, walaupun seringkali berkata, kan Allah lihat hati. Betul, justru tapi waktu kita tunjukkan perbuatan-perbuatan kita, itulah sebenarnya isi hati kita, saudara. Nah, karena itu kita perlu terus membereskan hati kita. Itu sebabnya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu mengizinkan Tuhan untuk terus memperbarui hati kita, saudara. Biarkan kita didapati seperti Ayub, ya. Hati kita memancarkan karakter yang benar, yang berkenan, yang dimana Allah menaruh hati di situ. Saya berharap kita semua, ya, adalah pribadi yang Allah bisa menjatuhkan hatinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini langka sekali. Berkali-kali kalau saudara baca di kitab Alkitab, saudara, ya, bahkan kisah Nuh pun Allah melihat kenapa Allah bisa menaruh perhatian atau memilih Nuh, saudara, karena Nuh beda dengan lainnya. Kita harus tampil beda. Biarkan setiap pribadi kita, mata Tuhan menaruh perhatian kepada kita dan hati Allah dijatuhkan kepada kita semua, saudara. Sebab kita bisa menarik perhatian dari Allah, saudara. Memang kita tidak bisa tuntut sempurna, tapi kita akan terus melangkah kepada kesempurnaan. Jadi kesempurnaan bukanlah hal yang mustahil di saya, saudara. Tapi sempurna itu pasti bisa kalau kita mau berjalan bersama dengan Allah. Karena Allah sendiri akan menyempurnakannya, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa hari ini Allah bisa menaruh hatinya atau jatuh cinta kepada setiap pribadi kita. Karena Dia mendapati ada hati yang jujur, yang saleh, yang takut akan Dia, yang menjauhi kejahatan. Haleluya. Amin.